Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ajeng Purnama dengan nomor NPM 222165107. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan artikel ilmiah saya pada tugas UAS yang berjudul Dampak dan Solusi Adanya Penjualan Bisnis E-commerce pada Penjualan Bisnis Offline di Pasar Marangbong Garut, Toko Pakaian. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan isi dari artikel ilmiah ini. Yang pertama, dari pendahuluan dulu. Seperti yang kita tahu, di era sekarang ini sangat banyak sekali mengalami kemajuan di bidang bisnis. Contohnya, dalam sistem pemasaran yang menuntut para produsen untuk berinovasi mengikuti perkembangan teknologi sesuai dengan pasar konsumen pada zaman sekarang. Misalnya dengan membuka bisnis yang bergerak di bidang e-commerce, yang mana bidang e-commerce ini menggunakan sistem online. Seperti yang kita ketahui juga, sistem online ini sangat menguntungkan bagi para produsen yang ingin membuka usaha. Selain itu, menggunakan bisnis online ini tidak perlu banyak menggunakan modal untuk membuka bisnis baru, karena hanya bermodalkan dengan handphone saja. Maka bisnis online ini sangat bersifat praktis dan efisien. Yang selanjutnya ada kajian pustaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce terlebih dahulu. E-commerce ini dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi, perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Di dalam e-commerce ini, para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan atau perniagaan hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik atau public network yang dalam perdagangan terakhir menggunakan media internet. Dapat disimpulkan bahwa e-commerce ini adalah kegiatan transaksi perdagangan barang maupun jasa yang digunakan melalui media elektronik. Semua orang pasti mengetahui e-commerce ini dan pasti pernah menggunakan e-commerce ini. Nah, tetapi sebagian orang atau kebanyakan orang hanya mengetahui sisi positif dari e-commerce ini tanpa melihat ada sisi negatif dari e-commerce ini. Nah, untuk mengetahui sisi negatif dari e-commerce ini, yang pertama adalah dapat menimbulkan pencurian informasi rahasia yang berharga, yang mana tindakan ini bisa menyingkap berbagai informasi rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak, dan ini dapat menimbulkan kerugian bagi korban. Yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, seperti sedang gangguan atau sedang down gitu. Jadi, kesalahan ini merupakan non-teknis seperti terjadinya aliran listrik atau sedang tidak ada sinyal. Untuk yang ketiga, penggunaan akses sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalnya seperti pada zaman sekarang sudah banyak hacker yang dapat melacak isi dari m-banking kita dan dapat menarik saldo kita menjadi ke tangan mereka, para hacker. Untuk yang keempat, dapat menyebabkan naiknya tingkat pengangguran jika semua dilakukan secara online. Ini akan berkaitan dengan isi atau pembahasan tentang artikel ilmiah ini yang akan dibahas lebih lanjut di pembahasan. Yang akan bahas dari kajian pustaka ini adalah mengenai pasar. Pasar menurut Kotler 1997, pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Di pasar dapat terjadinya pertukaran untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan salah satu tempat yang setiap harinya terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang sedang melakukan jual beli barang, dan juga di pasar ini akan terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Yang selanjutnya ada peranan-peranan pasar. Pasar juga memiliki peranan, yaitu peranan pasar sebagai sumber daya manusia. Maksud dari peran pasar sebagai sumber daya manusia adalah pasar merupakan tempat berjual beli, dan yang pasti setiap toko pasti memerlukan karyawan untuk bekerja. Yang artinya semakin besar dan majunya pasar, semakin banyak pula tenaga kerja atau sumber daya yang dibutuhkan.
Dilihat dari hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa peran pasar bagi sumber daya manusia adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang saya akan bahas dari kajian pustaka ini adalah yang terakhir, pemasaran. Menurut Lima Krishna dan Purba 2017, pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membutuhkan dan dalam menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu sendiri menentukan harga dan barang dan jasa. Faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut adalah produksi, pemasaran, dan konsumsi. Pemasaran menjadi hubungan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah kegiatan suatu individu atau sekelompok orang yang berkegiatan untuk menawarkan sebuah barang atau produk kepada konsumen yang tujuannya agar para konsumen atau para target dari bisnis kita mengetahui bahwa adanya barang yang kita produksi. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas tentang metode penelitian yang saya pakai pada artikel ilmiah saya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana data yang digunakan pada kualitatif ini berupa kata, tidak berupa angka. Penelitian kualitatif adalah kualitas riset yang sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Penelitian data ini melalui jasa informan yang diwawancarai secara langsung. Penelitian ini tergolong penelitian dengan menggunakan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh atau yang dihasilkan. Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah analisis dan hasil penelitian. Sumber validasi data yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah menggunakan teknik triangulasi serta informan review. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi data atau sumber, triangulasi metode, serta triangulasi teori. Menurut Wijaya 2018-120-121, triangulasi adalah merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sedangkan menurut Sugiono 2015-83, triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Nah, untuk itu maka kami harus melakukan analisis data. Menurut si Jarudin Saleh, menganalisis data itu harus menyusun konsep terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan. Yang pertama dengan melakukan pencarian data, yang kedua tata data secara sistematis, yang ketiga peningkatan pemahaman, dan yang keempat sajikan temuan yang diperoleh. Baik, di sini saya menampilkan hasil dokumentasi wawancara dan dokumentasi tokoh yang saya wawancarai. Pada gambar yang ke-1 atau tokoh yang ke-1 ini adalah tokoh yang bernama HJL atau Haji Ali. Dan juga hasil wawancara dan pertanyaan wawancara saya tampilkan seperti itu. Selanjutnya untuk yang gambar yang kedua, di sini saya mewawancarai juga tokoh dari tokoh Setiajaya. Di sini saya akan menampilkan juga pertanyaan serta jawaban dari pemilik tokoh tersebut. Adalah selanjutnya tentang pembahasan dari artikel ilmiah ini. Seperti yang kita semua ketahui, bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar bagi dunia bisnis, baik dari segi produksi, segi konsumen, dan juga segi pemasaran. Produsen seolah-olah dituntut untuk lebih berinovasi dengan mengikuti pasar yang menjadi kebiasaan konsumen pada zaman sekarang, yaitu dengan menggunakan e-commerce. Dalam segi pemasaran, produk seperti yang kita ketahui, pada zaman dahulu, promosi hanya bisa dilakukan lewat iklan televisi atau radio. Sedangkan pada zaman sekarang, media promosi itu sangat banyak seperti menggunakan jasa kepada selebriti yang dinamakan dengan endorse, lalu dapat melalui
promosi lewat akun yang kita punya, dan juga lain-lain yang lebih bervariasi daripada zaman dahulu. Dengan kegiatan ini, selain prosesnya yang mudah, biayanya juga yang tidak terlalu mahal seperti zaman dahulu yang harus bayar iklan ke televisi itu sangat mahal. Sedangkan sekarang menggunakan media sosial atau menggunakan endorsement itu selain cara yang mudah, biayanya juga tidak terlalu mahal. Lalu dari segi pasar konsumennya adalah, sebagai konsumen jika ingin membeli produk tidak harus datang jauh-jauh ke tempat, tetapi kita hanya membutuhkan handphone dan situs yang mana menjual barang tersebut seperti Shopee, Lazada, dan juga lain-lain. Kita tidak perlu capek-capek untuk mendatangi suatu tempat tersebut gitu. Tetapi yang mana bisnis online ini tidak hanya berdampak positif saja, tetapi terdapat dampak negatif juga terhadap penjualan offline di toko-toko pasar yang saya akan membahas atau yang telah saya teliti sebelumnya. Dari berbagai kelebihan-kelebihan yang ada pada bisnis e-commerce, terdapat dampak yang menyebabkan hal-hal terjadi, yaitu seperti yang terjadi pada toko-toko yang saya wawancarai, yaitu yang ada di Pasar Malangbong Garut, yang mana menurut pemilik dari toko tersebut, dampaknya adalah menjadi pembeli mulai jarang, masyarakat juga mulai jarang datang ke pasar karena ada yang lebih praktis, yaitu bisnis e-commerce ini, yang mana ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan untuk pembisnis offline di toko-toko pasar gitu. Selain itu juga menurut pemilik toko, selisih harga, atau maksudnya adalah harga di online dan di offline itu sangat berbeda, yang mana harga di online itu lebih murah dibanding harga yang di toko-toko pasar. Kenapa hal itu dapat terjadi? Karena jika yang berjualan di online itu langsung ke agen dan dapat mencari keuntungan sedikit, tidak diambil dari beberapa tempat, tetapi jika pasar itu mereka membeli tidak langsung ke agen, jadi dari toko lagi, toko A ke toko B ke toko A, dari toko A ke toko ke agen, jadi saling mengambil keuntungan dari beberapa toko sehingga harga menjadi lebih mahal gitu. Jadi mencari keuntungannya dari beberapa toko gitu. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah berdasarkan analisis yang saya analisis, yang terjadi pada bisnis offline adalah menjadi sepi pembeli karena adanya bisnis online yang merupakan persaingan ketat yang susah ditandingi. Tidak ada solusi lain selain produsen-produsen yang mendirikan toko di pasar harus lebih memahami bagaimana cara membuat atau berjualan di e-commerce agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang lain. Lanjut saja ke kesimpulan atau penutup. Berdasarkan hasil analisis data dan diskusi wawancara hasil penelitian, dampak dan solusi bisnis online e-commerce terhadap bisnis offline di Pasar Malangbong Garut, maka dapat disimpulkan dampaknya adalah yang pertama dapat mengurangi minat beli di toko offline pasar atau di toko-toko pasar. Yang kedua, berpotensi dapat meningkatkan pengangguran yang seperti saya jelaskan di awal. Yang ketiga, menimbulkan harga yang bervariatif, yaitu dengan berbedanya harga di online dan di offline, yang mana di online lebih murah dibandingkan di offline. Untuk solusinya adalah bahwa produsen harus mengembangkan bisnisnya agar tidak gulung tikar begitu saja. Contoh, pengembangannya bisa mulai dari mempromosikan barang melalui media sosial seperti di WhatsApp, seperti di Instagram, seperti di Facebook, atau yang lain-lainnya. Atau jika memang benar-benar ingin mempromosikan barang agar banyak dikenal oleh semua orang, para produsen juga bisa menyewa jasa para selebriti yang zaman sekarang sangat hits, yang dinamakan dengan endorse. Intinya solusinya produsen harus lebih mengetahui atau paham terkait bisnis e-commerce dan menjalankannya. Terima kasih banyak kepada Ibu Nita Nurhayati SPDS Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan penulis, mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang ikut mengkontribusi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan lancar. Semoga penelitian ini dapat menjadikan manfaat bagi penulis dan bagi pendengar maupun pembaca. Sekian presentasi dari artikel ilmiah saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari perkataan yang saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.